meskipun sekarang ini juga banyak souvenir-souvenir yang mulai bermunculan di era modern gitu. Nggih. Persaingannya semakin betul besar. Sekali. Terus untuk customer yang ada di Saski Collection ini, tadi kan tak lihat juga sudah ada beberapa di daftar. Tadi ada pemesanan yang dari Surabaya, ada yang dari Malang, ada yang bahkan dari Semarang. Ini yang dari jauh, paling jauh ini dari mana sih Mbak? Yang paling jauh Lombok sih sebenarnya. Lombok. Ya pernah, karena mau dijual lagi, biasa ada reseller ya. Biasanya kita ketemunya pas pameran, jadi pas waktu pameran ada customer yang nyari untuk dijual lagi di kotanya. Begitu. Seperti itu. Ya. Terus kalau untuk pameran-pameran ini biasanya itu yang pasti sebelum COVID ya ini ya? Sebelum Waktu COVID, sebelum ini COVID sudah 2 tahun nggak ada pameran sama sekali. Gitu. Mungkin pernah ada pameran-pameran online gitu untuk di pamerkan gitu? Kemarin ikut pameran virtualnya sama BI sama Pemkot. Nah masih itu sih. Belum ada pameran virtual lagi, karena kalau pameran virtual kan lebih ini ya, ke visual videonya. Nah ini belum sempat belum ada waktu untuk menjelajah lebih lanjut lagi. Betul, Nah baik Mbak, kalau tadi katanya ada customer yang dari luar daerah, dari Lombok. Lah, ini untuk pemesanannya Mbak, pemesanannya itu apa harus datang ke sini atau mungkin pemesanannya bisa online atau mungkin seperti apa modelnya? Pemesanannya via online semua ya. Jadi ini galeri masih baru buka beberapa bulan. Nah sebelumnya kita khusus online aja. Jadi di sini produksi aja, pemesanan online dikirim begitu ya? Iya betul. Jadi semua sekarang kan sudah serba online ya. Betul. Jadi memudahkan sebenarnya. Nggak harus punya galeri tapi bisa berkreasi lebih banyak. Baik. Tapi sebenarnya kalau punya galeri kan juga bisa lebih untuk enak, paling enggak ketika kalau ada tamu deket, lebih bisa. Kadang-kadang kan customer itu ada yang lebih seneng kalau sudah pegang barangnya. Nah apalagi kalau produk aksesoris ya. Kalau ndak memakai langsung itu kan kurang gimana gitu. Iya. Jadi kita juga nyediakan istilah showroomnya biar nanti ketika mau nyoba, nah barangkali nanti juga setelah pandeminya sudah jadi endemi, sudah jadi sudah reda, bisa datang ke sini langsung coba, langsung bisa milih. Nek cocok langsung beli. Nah, kita juga menyediakan workshop Mas. Jadi sebenarnya sebelum pandemi kita biasa ngasih pelatihan itu perhiasan, manik-manik. Jadi kadang kita bikin workshop berbayar. Itu ada yang kursus ke tempat kita atau kita yang dipanggil. Ya itu bisa. Jadi ada kayak model trainingnya gitu ya? Betul. Jadi kita ada 3 orang yang siap memberikan pelatihan khusus untuk aksesorisnya. Ini kalau sementara ini Mbak yang sudah dilaksanakan sama Saski Collection untuk training workshop tadi, ini kira-kira hanya sekitaran Mojokerto saja atau mungkin sampai luar Mojokerto Mbak? Sebelum Corona? Iya. Sebelum Corona masih Mojokerto aja. Nah kalau setelah Corona kita bikin WSO, jadi WWS-nya online. Oh begitu. Nah itu bisa sampai kemana-mana Mas. Jadi kita bikin video, kita kirim kitnya, kit barang kita kirim, baru kita bikin grup WhatsApp. Oh begitu. Jadi lebih menjangkau banyak begitu, lebih menjangkau luas lagi. Betul. Dan pastinya nanti kalau memang cocok dengan bentuknya seperti ini, mereka memberdayakan juga seni pembuatan manik-manik dan juga nanti bisa connect dengan Saski Collection juga. Nah Mbak, untuk tadi kan sudah istilahnya kita ada sanggar lah. Tadi kan training center itu ada sanggarnya juga di sini. Nah, kira-kira kalau untuk kalau untuk training seperti ini itu cocoknya itu ke kalangan sekolah saja atau mungkin di gedung nyewa gedung atau seperti apa ini Mbak? Sebenarnya kita fleksibel ya. Kita bisa di sekolah juga kita bisa.
di gedung pun juga bisa. Bahkan kita kadang-kadang bikin di jalanan lesehan itu juga bisa. Oh, pernah juga seperti ya, itu. Jadi kita pernah bikin yang kapan ya? Sampai lupa. Di terakhir itu di GMSC kalau nggak salah. Itu kita lesehan gitu di tengah koridor gitu, Mas. Jadi itu kita fleksibel kalau tempat. Jadi nggak harus ada mejanya, harus tempat yang tertutup enggak. Jadi kita bisa, karena alat peralatannya kan kita nggak butuh listrik. Jadi cukup bawa tang aja bisa jadi kreasi. Yang jelas harus kreatif dan juga harus ulet dalam pembuatan seperti itu. Nah, ini Sobat Budaya tadi ya. Jadi dalam pembuatan manik-manik ini yang terutama dikembangkan oleh Saski Collection dalam bentuk training tadi Mbak ya. Itu ternyata nggak hanya ada di tempat-tempat seperti gedung ataupun sekolah, tapi bisa juga di sekolah. Tapi juga bisa di tempat umum kayak tadi di koridor, langsung on the spot di situ. Ayo buat bareng-bareng. Pokoknya ada tempat, nggak harus tempatnya itu dalam bentuk gedung. Gitu Mbak ya. Nah Mbak, untuk di sini kan juga tadi ada berbagai bentuk manik-manik. Nah, kalau selain manik-manik ini yang dijual di sini, selain manik-manik yang aksesoris yang masih ada hubungannya dengan manik-manik ada nggak? Kebetulan kita kan ada komunitas ya, komunitas MCC namanya, Mojokerto Creative Crafter. Itu kita banyak handicraft ya, macam-macam handicraft mulai dari aksesoris, sulam pita, tas, boneka. Itu kita naungi jadi satu, dan itu semua anggotanya wanita semua, enggak ada yang laki-laki. Jadi kita ambil Jadi kita ambil wanita semua yang suka sama handicraft di bidang kriya. Nah, kita kelompokkan jadi satu. Nah, itu kita biasanya bikin workshop bulanan, 3 bulan sekali. Selain aksesoris, kita bisa memberdayakan di bidang lain. Feminin tadi ya. Betul. Nah, jadi biar sosok-sosok wanita, sosok Kartini ini benar-benar menjadi Kartini yang menjadi panutan mandiri. Betul. Nggak hanya Kartini yang di rumah ngutek tapi juga nguteknya itu bisa menghasilkan dalam bentuk kalau kita bilang sekarang penghasilan berupa rupiah. Fokus kita sekarang itu memang di pemberdayaan wanita. Selain kita membuat pelatihan, kita juga memberikan pekerjaan sampingan kepada ibu-ibu rumah tangga, karena kan kalau produk handicraft itu pekerjaannya kan bisa dibawa pulang, Mas. Jadi kalau misalkan bikin manik-manik gini, saya kasih bahannya dibawa pulang, nanti seminggu setor. Jadi waktunya mereka tuh fleksibel, bisa disambi sama ngurmat anak ya, bisa buat bersih-bersih rumah. Jadi lebih fleksibel. Saya juga tidak harus menyediakan tempat. Kita cuma menyiapkan barangnya aja, bahan. Jadi lebih fleksibel, lebih banyak wanita-wanita yang bisa kita berdayakan. Baik, Mbak. Sekarang ini kan masanya masih pandemi ya. Masanya masih nak jarene orang-orang itu masih menyebar COVID-19-nya. Ini kalau dari penjualan di sini dengan yang sebelumnya dulu ada pandemi ini, ada keterpautan nggak Mbak? Istilahnya dari bentuk penjualannya kemerosotan atau malah stabil? Alhamdulillah stabil ya. Ini seperti apa Mbak? Di awal pandemi yang masih tahun 2020 ya Mas, itu memang merosotnya drastis. Karena nggak ada pameran. Yang kedua, memang orang-orang kan konsumtifnya berkurang karena memang pandemi. Nah, tapi di tahun 2021 ini alhamdulillah saya pesanan yang ini itu banyak. Terus sama sekarang yang lagi tren itu kan strap masker. Nah, itu lebih tinggi penjualannya daripada tahun kemarin. Jadi lebih banyak, saya pikir sih lebih bagus tahun ini. Itu semoga tahun depan ya lebih bagus lagi ya. Semoga nanti cepat pulih lagi perekonomian, sehingga ketika nanti membuat stoknya pun juga banyak,
Iya. Terus ketika membuat pun juga yang order juga semakin banyak. Amin. Nek iso ya ojo sampai kewalan. Iya. Nah, biar nanti hasilnya pun juga bisa Baik. mengayomi perempuan-perempuan Iya, yang ada betul. di dalam grup Saski Collection tadi Iya. gitu. Nah, ya Mbak, ini mau tanya sekalian biar nanti sobat budaya yang ada di seluruh Indonesia Iya. bahkan ada di berbagai penjuru dunia ini tahu. Ini alamatnya ada di mana sih Mbak? Kok saya lupa mau tanya alamat tadi Mbak. Kalau sekarang ini yang galeri terbaru Saski Collection ada di Jalan Raya Perjuangan, Desa Merangkal, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Oh. Jadi sebelumnya saya enggak punya galeri, Heeh. saya masih ikut di kota. Sekarang saya mulai buka galeri ini, jadi ikutnya kabupaten sekarang. Gitu. Walaupun beda lokasi, Ya. beda pemerintahan, tapi ini tetap dalam satu wilayah Mojokerto Ya. Raya yang pasti begitu. Dan jadi Malah kita mendekati Trawulan sekarang. betul. Jadi lebih dekat juga dengan beberapa kerajinan kerajinan dan juga seni Mojopahit yang lebih awal ada di Trawulan. Ya. Gitu. Nah, oke. Mbak Saski, satu lagi nih Mbak. Oke. Untuk harapan Mbak Saski ketika nanti sudah selesai pandemi ke depan, dari craft yang ada di sini, dari Ya. kerajinan yang ada di sini ini seperti apa? Monggo. Kalau harapan saya bisa lebih memberikan ini ya, pelajaran ini mengenai kriya, semakin luas lagi, penjualan saya lebih bagus. Nomor 1 Mas ya. Nomor 1 itu income-nya harus tinggi biar bisa berbagi ke sesama. Baik. Ya. Baik sobat budaya, ini tadi obrolan kita, perbincangan kita tentang manik-manik dengan pelestari budaya manik-manik Mojokerto yang terbilang masih muda tapi sudah memiliki experience atau pengalaman yang luar biasa di bidang manik-manik. Habis ini nanti kita lihat-lihat apa saja sih bentuk manik-manik yang ada di sini biar dijelaskan secara detail. Tetap di Sambang Seniman Mojopahit, Never Ending Mojokerto. Bentuk lava ini Mas. Oh, kalau yang Ini hitam kayak, ini kayak ada lubang-lubangnya gitu batunya. Jadi etnik gitu ya. Kalau saya ini cocok buat yang bikin etnik gitu.